Salah satu produk berbahaya dari sosial media modern saat ini adalah pamer materi yang kita punya. Kita ditunjukin banyak influencer dan public figure yang pamer materi, pamer harta, rumah mewah, mobil sport, outfit, bahkan sampai nominal buku tabungan mereka bro. Mereka pamer alasannya buat memotivasi. Jadilah di kalangan kita berkembang juga budaya pamer materi. Orang jadi berlomba-lomba mau punya barang yang keren, padahal harus utang kanan kiri. Bahkan ada yang rela ngelakuin pekerjaan yang gak halal buat dapetin materi. Padahal ketika lo pamer-pamer materi, kelihatannya pathetic banget bro, kelihatan insecure dan gak pede. Kalau mau pamer bro, pamerkanlah skill yang lo punya. Pamerkan ilmu atau informasi yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Halo semuanya, video kali ini akan membahas budaya flexing dan dampaknya terhadap generasi muda di era media sosial. Sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, video ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana budaya flexing mencerminkan dinamika sosial budaya, serta bagaimana dampaknya terhadap nilai-nilai kehidupan sosial. Melalui video ini kita bisa melihat bagaimana seperti apa itu budaya flexing, bagaimana ia terbentuk, dan apa saja dampaknya terhadap individu maupun masyarakat lain, khususnya untuk generasi muda. Hari ini scroll sedikit di TikTok atau Instagram, kita pasti ketemu konten seperti ini. Pamer kekayaan atau gaya hidup mewah. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Apakah ini cuma hiburan? Atau justru mencerminkan sesuatu yang lebih dalam soal kita sebagai masyarakat? Yuk kita bahas. Apa itu flexing? Secara sederhana, flexing adalah perilaku menunjukkan sesuatu yang kita anggap prestisius, seperti kekayaan, status sosial, gaya hidup yang mewah, atau capaian hidup kepada publik. Nah, kata ini sebenarnya dimulai dari budaya hip hop di Amerika yang kemudian menyebar ke media sosial global. Di Indonesia sendiri, kita bisa lihat dari fenomena anak muda suka pamer saldo atau belanja branded haul atau liburan mewah. Nah, platform seperti TikTok atau Instagram memudahkan mereka untuk melakukan flexing, kemudian menjadikan ini seolah jadi standar baru juga. I might have a story. Her name is Anna Delvey, or Anna Sorokin, no one's sure. She's either a rich German heiress or she's flat broke. The charges are insane. Anna committed real white-collar felonies while posing as a socialite in an attempt to steal millions of dollars. Inventing Anna sempat menjadi serial populer di Netflix yang berkisah tentang penipuan jutaan dolar AS oleh sosialita palsu bernama Anna Delvey di New York melalui flexing. I am famous. Istilah slang ini dikenal dengan sikap memamerkan kekayaan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Tren flexing semakin berkembang imbas maraknya penggunaan platform media sosial. Kenapa sih orang flexing? Sebenarnya banyak alasan kenapa orang flexing. Tapi salah satunya adalah pengakuan. Butuh validasi. Di dunia digital, jumlah likes, views, atau followers jadi ukuran eksistensi. Flexing juga bisa jadi bentuk kompensasi. Saat orang merasa kurang berharga, mereka menutupi dengan menunjukkan pencapaian atau harta. Algoritma media sosial pun turut berperan. Biasanya konten pamer lebih cepat viral. Di sisi lain, berbagai konten yang bersifat flexing seringkali menjadi viral dan banyak ditiru warganet sahabatkompas.com. Bahkan, konten sejenis ini juga mendapatkan jumlah penonton yang fantastis dan dibanjiri komentar. Afiliator ditangkap dan dijadikan tersangka, kini marak istilah flexing
Sebenarnya apa sih arti flexing dan tujuannya? Dan berikut informasinya untuk Anda. Tesla jam 3 pagi, sekarang gue mau beli lagi mobil karena udah bosen guys sama Tesla, udah bosen sama Ferrari. Tren flexing atau pamer kekayaan tengah marak di sosial media dan televisi beberapa waktu belakangan. Fenomena ini pun makin ramai seiring munculnya istilah sultan atau crazy rich di media sosial. Tren ini pun juga lekat dengan influencer dan konten kreator yang memiliki banyak follower di sosial media. Secara makna, flexing merupakan perilaku pamer di media sosial dengan model unggahan mengenai pencapaian hidup. Tujuan flexing pun bisa bermacam-macam, mulai dari bentuk pencitraan diri untuk kepentingan endorsement, alat marketing, hingga penipuan. Flexing pun seolah jadi hal lazim di dunia trading. Masyarakat yang tidak cermat dan dibutakan keinginan untuk kaya dalam waktu singkat bisa jadi korban penipuan dari pihak yang melakukan flexing. Oleh sebab itu, masyarakat perlu cermat dan berhati-hati. Jangan mudah terbuai oleh iming-iming suatu produk berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Daya kritis sangat diperlukan agar kita tak jadi korban flexing dari para sultan bohongan. Flexing tuh nggak cuma soal gayanya aja, tapi juga ada dampaknya. Dampak psikologisnya dulu nih, dampak yang langsung kita sendiri yang kena. Contohnya adalah insecure dan FOMO. Biasanya kalau insecure nih ketika kita lihat orang lain yang terus-menerus memamerkan kekayaan atau pencapaiannya. Biasanya kita akan melihat kalau misalnya mereka tuh oke banget dan kita tuh nggak oke banget, rasa diri kita nggak cukup baik. Habis itu kita meragukan diri kita sendiri, yang nantinya kita bahkan bisa mempertanyakan identitas kita. Lalu FOMO, ini sering banget dirasain anak muda, apalagi kalau misalnya lihat konten-konten yang kayaknya tuh hidup orang lain tuh lebih sempurna. Karena emang flexing itu bikin semua orang menikmati hidupnya sempurna, padahal enggak juga sebenarnya. Nah, habis itu kita ngerasa cemas karena takut ketinggalan, takut gak sama gaya hidup dan pencapaian orang lain. Padahal ya nggak harus sama. Hidup ini sebenarnya untuk apa? Kan nggak boleh kejar-kejaran. Ya udah, apa sih yang kita kejar di dunia ini? Kemudian dampak sosial terhadap masyarakat, contohnya pola hidup konsumtif meningkat, di mana budaya flexing ini kan bikin orang-orang tuh FOMO ya, takut ketinggalan. Jadi mereka membeli barang mewah bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin dianggap berkelas. Ini yang akhirnya memperparah budaya konsumsi berlebihan. Kemudian norma sosial juga ikut bergeser. Dulu kesuksesan itu dilihat dari kontribusi dan kejujuran, tapi sekarang standar sukses itu sering dikaitkan dengan penampilan dan materi yang mereka tampilkan di media sosial. Ini personal branding yang mereka tampilkan di media sosial gimana, dan kita kaitkannya dengan kesuksesan mereka. Kemudian ketimpangan sosial juga semakin terlihat karena flexing ini memperlebar jarak antara yang mampu dan yang tidak mampu secara mental. Orang-orang jadi merasa tertinggal dan rendah karena nggak bisa ikutin penampilan seperti influencer. Flexing memang bukan hal baru lagi, tapi di era digital, dampaknya jadi lebih luas dan cepat. Kita perlu bijak menyikapinya dan ingat kalau misalnya yang di media sosial seringkali hanya menampilkan highlight-nya saja dan bukan realita. Jadi daripada fokus dan pusing membandingkan hidup kita dengan orang lain, lebih baik kita fokus membangun diri kita sendiri. Karena yang paling keren bukan yang paling mewah, tapi yang paling percaya dengan dirinya sendiri. Dadah!